Jadi biasanya menjelang ibadah kurban itu selalu diulang-ulangi fikih kurban. Bagaimana ibadah kurban menurut dan mengikuti sunnah Rasul. Apalagi kalau kini kok ibadah awak banyak tantangan. Terutama sapi, jawi kini kok ada penyakit. Itu bapak-bapak panitia pengurus hati-hati dan waspada awak. Namanya penyakit PMK, mulut dan kuku. Kemarin kita sudah ada pertemuan di Nurul Iman, Dewan Masjid. Makanya Pak Ketua menyampaikan, Ketua DMI Provinsi sekarang Pak Profesor Duski Samad. Kota Padang kan Pak Megus Nasir. Kita pengurus di DMI. Makanya selalu menyampaikan kepada umat, kepada jamaah, pengurus, panitia, agar kita waspada dan hati-hati. Kenapa? Itu termasuk salah satu hewan kurban syarat, yaitunya sehat. Karena akan dikonsumsi oleh manusia. Udah biah selesai, bukan. Tapi akan dikonsumsi, ditindaklanjuti, dimakan oleh manusia. Makanya harus sehat. Hadirin kaum muslimin, nanti kita buka dialog tanya jawab, boleh apa-apa, agar kita lebih dalam melaksanakan ibadah kurban, mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dasar ibadah kurban itu dalam Al-Quran surah Al-Hajj, termasuk surat yang ke-22 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Ada likulli, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi kalau tiap-tiap umat itu bukan hanya umat akhir zaman, umat-umat sebelumnya juga sudah disyariatkan. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat, kata Allah, telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban, binatang ternak. Jadi hewan kurban harus disembelih. Yang disembelih itu adalah binatang ternak, bukan hewan liar. Makanya itu makna dan definisi daripada ibadah kurban. Itunya penyembelihan hewan ternak. Jadi hewan ternak dipangan, didabiah, disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi harus Idul Adha, tidak boleh hari lain. Dalam rangka taqarrub ilallah, mengharap redha atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi tiap-tiap umat, kata Allah, telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Bu, boleh terangkan belakang, Bu? Baik. Deklah diam, senampaknya kau hendak mengantuk kau. Jadi hewan kurban itu harus disembelih, menyembelihnya wajib hukumnya menyebut nama Allah. Maka nanti dalam ibadah kurban itu ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Tuh. Bukan hanya sekedar penyembelihanlah selesai, di bagian dagingnya tuntas ndak tuntas, dapik ndak dapik. Tuh hati-hati tuh. Kita sebagai panitia akan dituntut nanti di hadapan Allah. Ada ndak yang ndak dapik? Gitu. Jadi harus menyebut nama Allah. Maka salah satu menyembelih itu wajib hukumnya menyebut nama Allah. Jadi mendabiah itu halal dan haramnya hasil sembelihan itu dari proses penyembelihan itu sendiri.
Maka yang mendabiah itu afdolnya adalah orang alim, orang ahli agama. Syukur-syukur kalau ahli dagiang sekali, tukang dagiang, ahli syariat, ahli agama. Nah gitu. Kok khusus mendabiah kah? Karena menentukan halal dan haramnya di situ. Makanya kalau ada tetangga kita yang Nasrani yang ingin muagih jawi atau kambiang ke awak, boleh diterima, boleh dengan catatan sapinya itu masih hidup. Jadinya mendabiah. Awak mendabiah. Nah, boleh tuh. Pak, bisa korban, Pak? Iya. Boleh kami muagih jawi siku, Pak? Kambiang siku. Oh, boleh, enggak apa-apa. Tapi yang hidup ya. Nah, gitu. Oh iyalah Pak yang hidup. Nah, boleh enggak apa-apa. Jangan yang mati. Inyalah mendabiah di rumah enggak boleh. Ya Bu ya. Jadi liyazkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah ala marzaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Baru fa'ilahukum ilahun wahid. Maka karena itu kata Allah, Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Itu tauhid itu. Jadi Tuhan kita satu, tidak ada duanya. Tuhan dua, Tuhan tiga tidak ada. 3 in 1 tidak ada dalam Islam tuh. Kan ada dia kopi tropika 3 in 1, satu di dalam 3 bungkus isinya 3. Ada kopi, ada gula, ada susu. Nggak ada dalam Islam tuh ahad, satu. Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Jadi ada Tuhan kita, ada siapa? Allah. Dalam Islam tuh Tuhan orang Islam adalah Allah, Rabbul Alamin. Kan ada dulu orang mempelesetkan itu. Agama itu sama di mata Tuhan. Kan ada yang mempelesetkan seperti itu. Tuhan yang mana? Dalam Islam agama tidak sama. Karena dalam Islam itu Tuhan itu Allah, Rabbi wa Rabbukum. Tuhan aku adalah juga Tuhan kamu. Itu kan dalam surah Maryam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi maka karena itu falahu aslimu. Nah, itu lanjutan ayatnya. Maka berserah dirilah kepadanya. Nyatu siapa? Allah. Tauhid lagi itu. Nah, jadi nilai-nilai tauhid di dalam ibadah korban itu sangat hebat sekali. Qaraba, qarib, mendekat korban. Jadi dengan pelaksanaan ibadah korban kita semakin dekat kepada Allah, tidak semakin menjauh dah. Korban setiap tahun sembahyang acak-acakan banyak indah daripada iya. Itu dah muah tu dah. Salah tu. Salah dalam versi Islam. Nah gitu. Karena korban tu adalah ibadah mengikut terhadap solat. Kalau dalam Al-Kautsar itu kan salat dulu. Fasholli li rabbika. Nah, tuh. Dalil yang kedua tuh. Maka dirikanlah salat karena Tuhan engkau. Salat dulu. Baru yang kedua wanhar, berkurbanlah. Kurban dengan salat sama di situ. Setara. Jadi yang ikut ibadah korban wajib seharusnya dia menjaga ibadah sholat, bukan 2 kali setahun saja. Idul Fitri, Idul Adha. Kok bila korban penuh masjid, tidak temuai dah, ramai. Sudah ibadah korban kok hilang kesadaran. Di sini tidak ada tempat lain, gitu kan, tempat lain. Tidak benar itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi makanya ibadah itu cerdas.
Ada kitab yang menjelaskan cara cerdas dalam beribadah. Awak beranggapan ibadah awak makbul, ibadah awak tarimo di Allah, tetapi sebenarnya jauh dari yang hakikatnya. Nah, itu yang kita jaga. Alhamdulillah kita istiqomah. Hujan hari Bapak Ibu tiba juga. Insyaallah kan luar biasa itu. Ambo tadi ragu tadi mah. Lai ketibo emak-emak juga pak-pak mau kuat. Tapi ternyata alhamdulillah. Di telepon tadi sama Ustaz. Syukran Ustaz. Pak Pengurus, Pak Ketua lo nelpon tadi petang tadi. Makasih Pak Ketua. Kemarin kan Pak Ketua lupa gitu kan. Jadwal ambo kan Selasa kedua. Kemarin kan Selasa pertama baru. Nah, gitu. Karena Selasa pertama ambo di Ubudiah di Lubek. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dan habis ini jam 9 saya berangkat juga ke Pasisia, Ketapang, ada manasik. Jadi mohon doanya Bapak Ibu. Jadi umat itu harus dibimbing. Kalau tidak dibimbing, ini ulama itu perlu alim. Kalau satu orangnya alim, orang berilmu. Kalau banyak ulama, makanya ada aja majelis ulama. Itu banyak orang di sana itu. Tujuan membimbing umat. Minaz zulumati ilan nur, membawa dari gelap gulita kepada terang benderang, dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi ulama itu tugasnya sampai 8 jam lebih ya, gitu kan. Tidak 24 jam dong. Kapan umat butuh berangkat? Kon tadi mah kalau lu apa? Pokok paisi dulu. Gitu. Tunjale dulu. Jam berapa jepui buya? Jam 9 ambo ada kajian. Rencananya jam tadi sore itu, jangan sore. Bantu buya, ambo ada kajian di An-Nur Gorontalo. Oh gitu buya, iya. Soal jauh buya, Ketapang. Enggak apa-apa. Jauh kalau sampai ke dialanya. Nah, gitu. Insyaallah jam 9 saya jemput. Kemana buya? Langsung aja ke Kolbun Salim, rumah Tafiz. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu, jadi harus kita menyebut nama Allah, maka Tuhan kita adalah Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepada Allah. Jangan sampai ndak. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menganggap ibadah ini udah banyak, ini udah banyak, ini udah banyak, sementara sholat kita abaikan, ndak kita jaga, itu rugi. Kalau dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholat itu penentu. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti seseorang itu diperiksa, ditanya di akhirat adalah tentang sholat. Belum korban, belum pangkai, belum jabatan, belum golongan, belum mobil, belum rumah, tapi sholat dulu. Fa'in saluhat saluha sairu amalihi. Itu lanjutannya tuh. Kalau rancak bagus baik, amalan sholatnya akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Wa'in fasadat fasada sairu amalihi. Turun kidai itu apabila rusak, cacat, atau jarang sholat, malahan tidak pernah sholat semasa hidup, maka akan rusak amalan-amalan di belakangnya. Nah, itu yang dimukasih tadi. Walaupun rajin korban setiap tahun, sholat acak-acakan, hati-hati itu, jangan beranggapan leleh. Jadi penting bagi kita, jangan ibadah kita itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang tanya Bu, boleh? Nah, gitu. Jadi ternyata ibadah korban ada nilai-nilai tauhid di dalamnya, maka kita mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Kenapa Allah syariatkan kita korban? Karena Allah telah memberi kita nikmat yang banyak. Landasannya Al-Kautsar ayat 1. Inna a'toina kal kautsar.
Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Deklah banyak nikmat itu aku titipkan kepadamu, maka berikanlah pada jalan yang aku redha. Nah, begitu kata Allah. Jangan sampai kepada jalan yang tidak Allah redha. Jadi kalau kita ikut korban, ikut berinfak, berwakaf, memberi kepada kebaikan, itu dalam rangka kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Karena dalam kajian ilmu tauhid, Bapak Ibu, kita ini tidak ada hak milik. Nah, selalu kita ulang-ulang seperti itu. Awan tidak ada hak milik. Yang ada kita ini adalah hak pakai. Cialah tidak ada yang punya awak, betul. Kalau ada itu mungkin syariatnya sajalah. Tanah ini milik Sianu. Itu syariatnya saja itu. Hakikatnya bukan. Meninggalnya kan masuk dalam tanah itu. Kan tidak dibawa tanah itu dah. Itu bahasanya bahasa syariat saja itu. Nah, kalau orang tauhid memang seperti itu pemahamannya. Tidak ada, kita ini tidak ada hak milik, hanya hak pakai. Gagah awak, ganteng awak, cantik kita. Sampai kapan? Umur 70 mah cantik je lah. Bu, lah cantik je umur 90 lah. Makanya sering kita sampaikan kepada para gadis-gadis sampul, gadis-gadis iklan, sampai bila umur 70 mah dia pakai durang lain. Nan gadi na banyak. Mencari na lain. Ba galian ang kalaku. Awak ada kata jual doh. Tapi dosoh lah dibuat dosa jariah. Makanya hati-hati itu. Kita hanya hak pakai. Hidung hak pakai, mata hak pakai, telinga hak pakai, tangan hak pakai, kaki hak pakai, organ di dalam kau hak pakai, qalbu, qulub hak pakai atau fuad. Dan itu akan ditanya kepada Allah dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Suatu ketika di suatu hari nanti mulut-mulut manusia itu akan digembok. Gembok itu bahasanya tuh, Bu. Dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia itu akan berbicara, akan ngomong. Taruh tangan awak sah atau batil. Mau ambil saja, yang diterima apa saja, halal atau haram, yang ditunjuk apa saja. Awak punya handphone yang dikirim di situ, di WA, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, yang baik atau tidak akan ditanya itu. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia menjadi saksi. Paikama saja kaki itu. Tidak akan lepas CCTV awak. Pai awak dari masjid kau dah nampak lah tu dong. Iya kebuk ya. Tapi CCTV-nya Allah, kama saja, dima saja awak berada, sadang manga saja, rekam semuanya. Luar biasa. Itu tauhid itu. Jadi tidak lepas kita. Bahkan di dalam ayat yang lain, inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, kullu, tiap-tiap itu kana mas'ula, soal akan disual, semuanya itu akan ditanya, akan dihisap. Mata awak, talingo awak, hati awak, luar biasa. Insyaallah. Maka tidak ada yang lain langkah bagi kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, merangkak awak datang jo ke rumah saji, bapak ibu-ibu, apalagi usia-usia ibu-ibu kan, awak lauzur, hari hujan, tapi terkaha awak datang ke rumah saji, wah takau, tu Minang takau tu, datang jo awak tu, itu sudah nilai lebih itu di hadapan Allah.
Lagai datangnya ke rumah saji, Masya Allah, itu luar biasa itu. Pertahankan itu. Makanya istiqomah di awal tadi. Memang kita berharap seperti itu. Bersyukur awak bapak ibu, rumah dake di rumah saji, lai datang ke rumah saji. Tuh. Nyo lai dake di rumah saji, tapi tidak datang ke saji itu. Itu masalah itu. Hati-hati. Karena datang ke masjid itu taruhannya iman. Panggilan Allah itu diikuti panggilan iman. Ibadah itu panggilan iman. Salat panggilan iman. Ibadah-ibadah yang lain panggilan iman. Kalau iman yang dakik di rumah saji, jauh banah rumahnya pasti tiba. Bau hujan berpayung, batungke, balambe-lambe, dan segala macamnya. Tapi kalau iman yang jauh di rumah saji, kan acok diulang-ulang tu. Lai balanci-lancian rumah saji tu. Ndak katibo tu. Batu karena yang datang jangan sampai datang khatam Allah khatam. Kalau itu nanti bodoh bayo tu kan awal surah Al-Baqarah tu, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengkhatam. Kalau di kampung ambo mengaji dulu, khatam tu mengunciare manutui rape. Tu bayo tu yo sempurna kunci. Entawara gembo ya. Hati-hati itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Masyaallah. Naudzubillah, kita selindunglah kepada Allah. Jangan sampai itu datang kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, generasi kita. Summum bukmun. Dia akan ditimpa dengan itu. Pakak. Pakak. Ya, ini mau kasih pakak di situ yang mana, Bu? Telinga pakak? Tidak, kalbu. Kalau telinga pakak dilanciang yang celik semua. Ndak diari ke telinga yang celik tu. Ndak digadus, hui. Yang celik tu. Tapi kalau kalbu yang pakak, habis sudah. Ndak ada lagi tu. Pakak bisu, bisu atau bisu? Bisu, ndak bisu tu kan? Bisu tu penyakit tu. Tu. Buto, buta. Tu bayo tu. Bukan mato yang buto, hati. Mato mencelik piti 100.000 lawe tu, nak tangguang tu, nyalang tu. 2.000 tu nak tangguang tu. Tapi kalau itu sudah semuanya, buta hati, pakak hati, bisu hati, naudzubillah. Baik Bapak Ibu hadirin, makanya kita istiqomahlah selalu. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang mengajar, orang yang bagikan ilmu pada orang lain. Ndak bisa awak do muta'alliman, belajar kita. Ndak jo bisa do samian, mendengar ndak jo lai. Wala takun rabian, jangan masuk golongan kampe. Muajain dak, barajain dak, mandangain dak. Itu yang tadi itu tu. La tatutui, kecil orang la tatutui. Tu matu hati la tatutui. Tu itu. Kita selindung kepada Allah. Karena sabit qalbi ala dinik, yang membolak balik hati manusia adalah Allah. Maka kita bermohon, bermunajat kepada Allah, diberikan keistiqomahan hati. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syarat hewannya sehat, tidak boleh cacat bawaan. Itu tadi itu. Cacat bawaan itu sakit, pincang, dan segala macamnya, sakit-sakitan. Kalau yang baru kini kok sakit kuku, sakit mulut, bau lek saya kukunya tu. Dah lama sudah itu mati saya hewan tu. Itu. Eko yang kecewa, eko pas turun dari auto sampai awaknya untuk lek mati saya kan pergi kita. Gitu. Harus yang sehat. Lebih baik kerjasama kita dengan dokter hewan. Itu kan lebih bagusnya. Maka perolehlah, carilah hewan-hewan yang sehat. Gitu. Kemudian termasuk hewannya itu yang musinnah.
Kata Rasul, la tazbaha illa musinnah. Jangan engkau sembelih hewan itu kecuali yang musinnah. Yang musinnah itu yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa itu ada ditandai dengan tanda-tanda kealaman, ada ditandai dengan umur. Sapi 5 tahun. Atau juga kalau kambing biasa itu 2 tahun. Kalau kambing garut yang kadang-kadang tuh kambingnya ranca-ranca tuh 1 tahun tidak boleh. Nah, atau ada juga tanda alamnya labatan 2 atau labaradi. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Kan biasanya kalau orang-orang kampung tuh kan ahlinya masalah hewan itu. Atau lah tumbuh janggui nah gitu. Tapi tidak sadonya berjanggui boleh ada biah do. Masuk awal. Coba ya. Kau jangan bawa lah. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hewannya harus dewasa. Nah, itu tandonya tadi itu yang sudah dewasa itu. Ibadah korban itu sangat hebat. Luar biasa hebatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang mengikut menyelenggarakan ibadah korban katsras mandamihi, maka dia kembali kepada fitrahnya. Tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan tersebut, ghufiralahu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Kan hebat itu. Istri ikut sebagai peserta ibadah korban. Peserta ibadah korban ya Bu ya, bukan peserta korban. Kalau peserta korban berarti tidak biahnya. Kan tak amu abis ni awak ada biah dah. Peserta ibadah korban, bukan peserta korban. Ya Pak Ji ya. Peserta korban kan dah biah dah. Gitu. Istri kita ikut sebagai peserta ibadah korban. Suami tidak. Suami mendapat ampunan dari Allah karena istri ikut sebagai peserta ibadah korban. Wa dzunuba ahliha. Kan hebat dah. Anak orang tua mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Luar biasa. Begitu ibadah korban itu. Hari jangan sakan-sakan awak korban dah. Waktu masih ada. Ya bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar ke pengurus Masjid An-Nur. Masuk iklan cik ya. Ke YouTube. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kau ndak talok siku kambing ndak ada. 2 ekor kambing jadi jual. Ndak 3 jadi jo. Oh ndak ada piti dah. Ndak lah kambing sebut kamari. Jadi ndak kedindaan di pengurus dah. Ya Pak Ji ya. Nah gitu. Kami ndak ada piti dah Pak Ji, Pak pengurus baca tu kami kambing dong. Bosnya kamari kambing tu dah ada Bu. Itu caranya. Hebat itu. Nah, itu namanya kebersamaan kita di hari raya Idul Adha. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah korban agar kita mengikuti dan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban menghilangkan penyakit syirik, kufur nikmat, nifak, takabur, riyah dan ujub. Dengan pelaksanaan ibadah korban, seluruh penyakit itu hilang. Syirik, jelas kita tauhid kepada Allah, kita menyembih. Kufur nikmat, jelas kita syukur nikmat. Nah gitu. Nifak, munafik, tidak. Sifat munafik itu akan hilang karena kita satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takabur dan sombong tidak, karena yang lebih hebat itu adalah Allah. Riyah dan ujub tidak, semua itu akan hilang. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-37-nya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha.
daging-dagingnya, tulang-tulangnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanalhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kamu. Ngek dah. Semakin rajin awak korban, semakin banyak awak korban, mungkin tiap tahun awak mampu diizinkan Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Itu nan hakikat korban tu. Jangan bila korban saya kamari, kau masaji, itu serahlah masaji yang lainnya. Nak jadi anur dulu nak dekek jawab. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu surah Al-Hajj ayat yang ke-37-nya dijelaskan oleh Allah. Jadi ternyata yang sampai kepada Allah itu adalah ketaatan kita, ketakwaan kita. Makanya benar Allah sampaikan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqu, jikalau penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ingat itu, iman dan takwa di dua. Kalau kedua-duanya ada dalam penduduk bumi itu, penduduk negeri itu, jaminan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan barakah dari langit, akan keluarkan dari bumi. Masya Allah, luar biasa. Walakin kazzabu, tujuannya tu kono wayo kah nama bayawa tu cok tu. Akan tetapi mereka itu banyak kizib, panduto, mendustakan ayat-ayatku, nyolai Islam sama yang indah. Itu isi alam tu, Islam tu. Dia syahadat tapi dia tidak jalankan syahadat itu. Begitu kata Allah. Walakin kazzabu, kan tetapi mereka itu kizib, pendusta, pembohong. Fa'akhnahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Nauzubillah. Makanya jangan coba-coba LGBT itu di undang-undang. Pangka bala musibah datang. Dalam Facebook apa membuat itu tutorial LGBT apa. Jadi kini awak yang elok-elok sajalah. Itu sudah dari sononya. Jangan dicita-cita oleh kemungkaran terjadi di zaman umat Nabi Lut tu le. Babayo. Ndak kata lo awak lah. Tapi kalau ndak nemu tu bahayalah. Tapi awak kini kau Bapak Ibu, awak sama kini dia tekapa sedang balai dia telawi lapih dalam pulau Jawa. Kapal kau lubang ni kawan. Sekelompok orang, beberapa orang. Awak cegah atau awak biarkan. Ada dua pilihan dan kedua-duanya ada risiko. Awak cegah nyoba rang awak, nyetangkok awak. Kamu ngawak. Awak padian ndaknya sejona mati karam do. Sadualah penduduk kapal tu mati tapanam do. Itulah awak kini ko. Jadi penting bagi kita menyampaikan kebenaran. Orang di media sosial tu yang buruak-buruak, yang fahsya, yang mungkar, nyumbar-umbar tu nyasampaian. Awak nan bana. Makanya Allah sampaikan wataktumul haqqa. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Wa antum ta'lamun, jika kamu tahu. Ya Ustaz ya. Kan itu ayatnya tuh. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Gitu. Ya, kita berselindung kepada Allah. Bapak Ibu, semoga diberikan keistiqomahan hati selalu. Anak cucu kita mungkin di awak lentara solo do, awak masih anyang-anyang anak-anak menyaman-nyaman, tapi yang lain-lainnya generasi awak itu nak bikin. Rasulullah bukan memikirkan diri tapi memikirkan umat. Ada yang bertanya Bapak Ibu boleh jam 8.
lewat. Iya Haji. Jam berapa keti? Salat kita? Oh bunyi ke ya? Nah ya. Jangan nampak ya benar Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, ini kembali kepada kita. Kalau kita mampu, ndak usah kambiang, Jawi saja, kan mampu bahasa di sana. Nabi Ibrahim itu berapa orang dalam keluarga? Beliau Nabi Ibrahim, bini beliau, anak kan belum ada saat itu, ya kan? Itu bukan 1 2 beliau korban, ratusan. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, Duratun Nasihin juga dijelaskan, itu 300 ekor onta, 1000 ekor domba. Beliau 3 orang ya. Kalau mampu, kemampu kembali tadi ya, istita'ah. Kalau ibadah haji kan istita'ah ya. Mampu mau kasih di situ tuh, kalau ibadah haji mampu biaya untuk pai, mampu untuk pulang, ada orang ketinggalan. Biaya pai ada, pulang ada, anak bini di rumah ndak makan doh. Itu ndak beli doh. Mampu pai, tapi ke pulang ada betul doh. Itu ndak bisa doh. Istita'ah di situ. Jadi kalau kita mampu, ndak harus 1. Itu kalau tidak ada kemampuan boleh. Gitu. Tapi itu bukan hukum wajib seperti itu, Pak Haji. Kemudian termasuk Rasulullah juga seperti itu dulu. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Nandake mana pernah yang awak lihat itu kan almarhum al-mukarram Pak Haji Irman Nawas dulu. Sewaktu beliau hidup. Kalau ada malahan yang minta apa Jawi ke situ itu kan dibagi-bagi sejauh itu kan. Beliau orang mana tuh rumah tuh. Gitu. Jadi ndak harus boleh lebih. Korban itu dalam rangka semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mampu kita 1 ekor sapi, apa salahnya? Tidak harus 1 ekor kambing. Kan ceritanya mampu tadi. Gitu. Kita saja yang kadang-kadang kaku dalam memahami sesuatu.